Saudara, itu tadi adalah beberapa informasi yang bisa Anda waspadai ya, bahwa memang ada banyak hal yang bisa dibicarakan mengenai listrik di Indonesia. Maraknya aksi pencurian listrik yang mengakibatkan arus pendek listrik atau korsleting listrik. Hal ini juga ternyata bisa mengakibatkan kebakaran di tengah pemukiman dan juga pertokoan yang memang padat penduduk. Kita akan bahas juga bagaimana kemudian bahaya yang banyak orang mungkin tidak menyadari ya, sekedar mereka memanfaatkan hal tersebut. Kita akan langsung bicara mengenai pengamat energi dari Marwan Batubara. Selamat siang Pak Marwan. Kalau kita lihat nampaknya masih begitu banyak warga yang menyepelekan hal-hal seperti ini, mulai dari tindakan pencurian listrik, kemudian mengutak-atik meteran hanya karena ingin lebih murah misalnya. Ya, di satu sisi memang namanya manusia gitu ya. Kalau memang bisa bayar murah, kenapa tidak gitu. Tapi di sisi lain saya kira dari pihak pemerintah maupun dari PLN ini perlu melakukan sosialisasi. Bahwa untuk itu di samping mereka melakukan pidana, tapi tadi disebutkan soal risiko bahwa pencurian listrik itu berpotensi untuk Kebakaran misalnya. Kebakaran. Menghilangkan nyawa gitu Pak. Menghilangkan nyawa, ya. Seperti yang sekarang ini di Senen begitu banyak ya. Betul. Bisa saja itu sebabnya karena memang ada pencurian listrik. Pak, kalau kita bicara soal pencurian listrik juga ini sanksi tegas tadi kan juga sudah diberikan ya. Ini salah satu modus pencuriannya bisa kita lihat di belakang. Ini ada mengganti miniatur sirkuit, menurunkan kawat jumper, mengganti MCB, mencuri listrik dengan sambungan liar. Ini semua effort ya Pak ya? Ini kan semua effort. Pertama kan efeknya bisa kesetrum, itu jelas menghilangkan nyawa. Terus yang kedua adalah ini jelas tindakan ada pidananya. Tapi ternyata masih terus marak terjadi. Ini pengawasannya yang lemah, atau PLN juga tidak punya sumber dayanya untuk mengurusinya, seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, saya kira dua-duanya itu. Berarti memang pengawasan lemah? Pengawasan lemah, bisa juga karena memang ada oknum-oknum di PLN internal, atau bisa juga karena yang terlibat di kontraktor yang bekerja untuk PLN. Di samping kalau yang masyarakat langsung sih saya kira yang keempat ya, itu mungkin risikonya tidak terlalu besar, dan juga mungkin teknologi atau caranya itu mungkin mereka tidak menguasai kalau untuk yang 1, 2, 3 gitu. Betul. Tapi kalau yang keempat itu kan penerangan jalan ya. Nah, itu bisa saja dilakukan oleh masyarakat biasa tanpa bantuan oknum-oknum tadi gitu. Apalagi kalau kita melihat ini banyak sekali, terutama yang ketika tadi menyangkutkan kawat untuk kemudian istilahnya mencuri listrik, nebek listrik gitu ya Pak. Itu terjadi di pemukiman-pemukiman yang kumuh yang memang rumahnya mereka ini sangat-sangat berdekatan dan mungkin saja mereka tidak mengetahui bahaya yang mungkin ditimbulkan. Ya, itu tadi makanya saya sebutkan bahwa memang sosialisasi itu sangat penting. Mungkin tidak saja oleh lembaga atau PLN sendiri ya, lembaga terkait, tapi bisa juga oleh masyarakat di sekitar kelurahannya kah, atau dari sisi RT RW-nya kah, bahwa ini sangat penting untuk mereka pahami. Betul. Mereka dapat untung, tapi risiko itu jauh lebih besar yang akan merugikan banyak orang. Betul. Salah satu resiko yang memang terjadi dan mungkin saja terjadi di rumah Anda, saudara, akibat penyalahgunaan energi listrik adalah kebakaran. Kita ada beberapa data yang bisa kita tampilkan untuk Anda ini mengenai kebakaran yang disebabkan oleh korsleting listrik gitu ya. Kita akan tampilkan. Nah, memang ini kebanyakan akhirnya korsleting listrik ini menyebabkan kebakaran. Biasa disebutnya nama kerennya adalah hubungan arus pendek, diakibatkan oleh hubungan arus pendek. Nah, ini dia. Dan mengakibatkan akhirnya kebakaran-kebakaran yang tidak pendek dipadamkannya. Tidak pendek. Di 2015 bahkan ada 873 kasus korslet listrik, dan sampai dengan November kemarin di 2016 ada 845. Ini penurunannya tidak terlalu signifikan. Total kasusnya ini ada 1.161 kasus. Ini kalau kita bicara soal korslet listrik nih Pak Marwan. Berarti apakah ini memang murni karena error di peralatannya kah, penggunaannya kah yang sangat berlebihan, atau ternyata ada human error di sana, atau seperti apa sih biasanya? Saya kira terjadi di semua kemungkinan yang disebutkan tadi, ada 3 ya. Mungkin alatnya sudah tua. Atau memang tadi ada yang menyalahgunakan dan sebagainya. Jadi semuanya itu kemungkinan itu, atau potensi sumbernya itu ya memang dari situ. Semakin banyak yang paling banyak temuannya karena apa tuh? Apakah alat yang sudah tua tadi? Saya kira soal persentasenya itu saya tidak punya data ya, tapi saya
menganggap bahwa hampir sama lah itu. Hampir sama ya. Hampir Menjadi sama. 3 faktor utama artinya Betul. kalau bisa memicu kebakaran, Ya. apalagi kalau misalnya ini terjadi di pemukiman yang pada penduduk. Ya, atau itu saya misalnya- kira sistem jaringan atau distribusinya yang sudah bermasalah itu ya sangat besar kemungkinannya menjadi penyebab, di samping tadi soal pencurian listrik. Oke, jadi kalau kita menatap ke depan nih Pak, tadi ada ketiga kemungkinan, apakah memang alatnya memang sudah tua, terus Ya. tadi juga ada Penyalahgunaan. penyalahgunaan atau ternyata memang daya yang berlebih. Ya. Apakah mungkin diterapkan atau desakan kepada pemerintah untuk membentuk sebuah badan khusus atau undang-undang yang bisa membantu PLN untuk menjadi pengawas seperti itu Pak, melihat di kota-kota besar tentunya ya, ini pencurian kan banyak terjadi dan tentu kebakaran juga banyak terjadi akibat dengan korslet. Kalau soal undang-undang kan sudah ada. Soal tim yang dibentuk PLN untuk mengatasi masalah ini juga sudah ada. Sehingga saya kira yang kita harapkan ya pertama itu bagaimana aturan yang sudah ada itu benar-benar bisa berjalan. Ya, Dalam hal ini kita bicara soal pengawasan, Ya. soal sosialisasi. betul. Lalu ada juga yang sangat penting lagi ya selain itu adalah bagaimana kalau memang sudah ditemukan ada pencurian, lalu ada pidananya, ini proses kelanjutan di pengadilan itu harus benar-benar terlaksana. Nah selama ini kalau itu di kota-kota besar atau bukan di daerah lah katakan Ya. atau melibatkan pelanggan yang tarif Berdaya besar seperti ya. yang besar ya, kewajiban pembayarannya besar, Ya. itu biasanya proses tidak berlanjut. Loh, sebabnya damai. Damai di polisi. Menguap begitu saja ya. Ya, kita tidak mengatakan ini polisinya bermasalah ya, tapi faktanya seperti itu. Ada oknum-oknum polisi yang memang tidak melanjutkan itu gitu. Berdamai dengan konsumen yang tadi terlibat dalam pencurian. Berarti PLN-nya juga nggak kuat dong Pak untuk melaksanakan peraturan dari pemerintahnya, kan undang-undang udah ada pidananya Pak. Ya, di sini kan bukan PLN yang berfungsi untuk menegakkan aturan itu, Kan laporannya dari PLN Pak. Betul, tapi harus diproses di kepolisian. Nah, di sana biasanya itu tidak berlanjut. Oh. Itu tidak dilanjutkan ke pengadilan, damai di kantor polisi. Intinya kalau sudah ada perempuan ini harus dipastikan bahwa yang melakukan pelanggaran tadi juga harus mendapatkan diproses. proses dan juga mendapatkan harus bertanggung jawab artinya supaya Betul. tidak ada peristiwa-peristiwa kebakaran yang tadi. Jadi Betul, orang juga ya. paham betul resiko yang dia hadapi kalau berani-berani melakukan pelanggaran pencurian listrik. Karena memang penegakan hukumnya ini harus jelas begitu Pak Marwan. Ya, Betul. Pak Marwan terima kasih sekali sudah hadir bersama kami di Sapa Indonesia Siang. Tentunya memang pencurian listrik ini menjadi sesuatu yang sangat berbahaya saudara apabila ini sampai menyebabkan kebakaran dan hilangnya nyawa.